Ya, jadi saya setuju dengan Ya, Ibu Mujizat bahwa pengembangan sesuatu yang sesuai dengan yang ada di lingkungan kita memberikan salah satu gambaran bahwa betapa pentingnya adanya kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan. Ya, jadi kalau pengembangan jamur tiram ini di sekolah Ibu ini merupakan suatu kegiatan ini Bu ya, ekstrakurikuler ya Bu ya, atau apa ya Bu? Halo, Bu Mujizat. Mata pelajaran kewirausahaan, Pak. Oh, kewirausahaan Bu ya. Oh ya, Iya, artinya ada hasil, ada ini bagian dari proyek Bu ya. iya, Ada salah satu proyek daripada ya siswa. proyek dari siswa yang sangat luar biasa. Ya Bu, Iya, proyek sekolah ya. iya, Ya, dan sangat menghasilkan, Pak. betul betul Bu. Saya setuju dengan Luar Ibu. Nah, biasa. inilah yang sebenarnya yang Mana saya punya dibutuhkan jamur tiram kemarin ini, Pak, tinggal di sini. kita itu memang sangat penting Jadi di boleh sekolah. diambil contohnya. Iya, mungkin bisa dicontohkan. ya. Nanti kalau ke sana, Bu, kita coba-coba ya Iya, Pak. jamur. Siap. Kalau Ya Dan pesan karena kami sudah boleh. melakukan pemasarannya, Pak. Di iya kan mana-mana. betul Bu, karena ini bukan hanya untuk sebagai bahan makanan pokok, ini bisa dijadikan sebagai cemilan-cemilan ya Iya. Iya, untuk Pak. kerupuk-kerupuk jamur tiram dan sebagainya. Ya sangat luar biasa. Iya. Ya, terima kasih Bu Hasil Mujizat. juga Iya. biasa. Iya, luar biasa. Ada Ibu Siti Rabia tadi sudah aktif. Halo Bu Siti Rabia. Halo Halo. Pak. Ya Bu, silakan Bu. Iya, halo. Maaf tadi. Iya, iya, Iya. jaringan tadi Pak kurang Ya, kurang siap. nyambung. Silakan Ibu Iya Pak. Siti. Ya. Ya, terima kasih. Masih di pertanyaan yang tadi nih ya Pak. Iya Bu, iya Bu. Ya. Terima kasih seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Bisa. Saya rasa kurikulum operasional itu berbeda antara satuan pendidikan dengan pendidikan lain karena memang jelas bahwa kondisi masing-masing satuan pendidikan itu antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Baik dari segi semua segi yang sudah disampaikan oleh Ibu Bisa tadi. Kemudian kurikulum juga itu berbeda karena potensi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah juga berbeda. Apakah itu potensi sumber daya alam atau potensi sumber daya yang dimiliki. Sehingga dalam perencanaan masing-masing sekolah melihat dengan kondisinya Pak. Ya itu saja Pak. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Jadi masing-masing sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Ya, sehingga kurikulum operasional satuan pendidikan ini masing-masing harus dikembangkan untuk setiap sekolah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya, banyak hal-hal yang kita ketahui bersama yang bisa kita jadikan sebagai satu referensi untuk setiap aktivitas kita di sekolah-sekolah. Ya, selanjutnya saya pindah ke materi selanjutnya, yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional. Jadi kita bisa melihat dari penyusunan satu kurikulum operasional ini, tentunya ada prinsip-prinsip yang harus kita menjadikan patokan, yang harus kita jadikan sebagai satu dasar di dalam pengembangan kurikulum operasional. Yang pertama adalah bagaimana kurikulum operasional yang kita susun itu berpusat pada peserta didik. Nah, yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Apa yang kita jelaskan dari awal pertemuan tadi, Bapak Ibu sekalian, ini sudah terwakilkan dari tentunya ada tadi bagaimana melibatkan peserta didik, bagaimana apa yang kita susun itu sesuai dengan kontekstual, artinya bagaimana apa yang menjadi tujuan dan bagaimana situasional di dalam lingkungan itu kita sesuaikan di dalam pengembangan kurikulum operasional setiap sekolah tersebut. Nah, jadi harus akuntabel, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ide-ide tadi yang sudah dijelaskan, ada tadi bahwa bagaimana melibatkan komite, orang tua, guru, dan siswa, itu semuanya harus dilibatkan di dalam kegiatan tersebut. Yang
terutama pemerintah selaku acuan kita. Apa yang diterapkan itu yang akan menjadi acuan kita di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kita susun bersama. Ya, mungkin itu ya sebagai prinsip dari pengembangan kurikulum operasional Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya kita berbicara mengenai profil pelajar Pancasila yang merupakan sesuatu hal yang baru yang sekarang ini digembar-gemborkan yang setiap saya banyak membaca referensi Bapak Ibu sekalian di Google, di jurnal-jurnal. Ini yang banyak muncul itu adalah profil pelajar Pancasila yang dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Ya, profil pelajar Pancasila merupakan acuan dalam penyusunan visi dan misi dan tujuan di satuan pendidikan. Ya. Baik, selanjutnya profil pelajar Pancasila ini di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat. Ya, jadi maksud dari keinginan dari profil pelajar Pancasila ini di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Ya, jadi fokusnya bukan hanya di kemampuan kognitifnya saja, tetapi ada sikap dan perilaku yang sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Nah, posisi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum operasional sekolah. Nah, bagaimana posisinya ini profil pelajar Pancasila? Nah, kita lihat tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Jadi inilah posisi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang akan kita susun di dalam kurikulum operasional sekolah yang direncanakan. Nah, jadi di mana profil pelajar Pancasila ini dijadikan sebagai tujuan jangka panjang di dalam acuan tujuan pendidikan di dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Nah, ini selalu berbicara karakter, selalu berbicara kompetensi, yang mana setiap warga sekolah itu harus berkarakter, harus berkompeten. Jadi berkompeten dan berkarakter. Ya. Selanjutnya, komponen kurikulum operasional sekolah. Di sini, apa komponen-komponen kurikulum operasional sekolah? Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui karakteristik satuan pendidikan. Nah, bagaimana tadi mengetahui karakteristik satuan pendidikan? Yaitu dengan melakukan sosialisasi, bersosialisasi, melihat dari sisi kita melakukan wawancara ke semua aspek yang terlibat di dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, menggambarkan keunikan satuan pendidikan dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Ya, jadi tadi panjang lebar banyak teman-teman yang sudah menjelaskan bagaimana kita mengetahui keunikan dari satuan pendidikan tersebut, khususnya peserta didik. Ibu Mujisa tadi menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan Kabupaten Sigi dengan Kota Palu itu sangat berbeda. Bagaimana apa yang bisa kita kembangkan terkait dengan kewirausahaan misalnya yang kita bisa kembangkan di Kabupaten Sigi dengan Kabupaten Morowali itu berbeda yang bisa kita kembangkan. Nah, satu dikelilingi laut, satu dikelilingi pegunungan. Tentunya berbeda yang harus kita bisa kembangkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya untuk sekolah menengah kejuruan tidak saja menggambarkan keunikan satuan pendidikan, tapi juga program keahlian. Apa yang bisa dikembangkan misalnya di SMK, apa yang bisa kita kembangkan di situ. Tentunya ada senjatanya, ada hal branding. Brandingnya. Ya, betul Ibu, betul. Branding yang bisa kita munculkan di situ.
Seperti tadi saya bercerita bahwa saya pernah sekolah mengajar di sekolah swasta di Makassar. Memang yang mereka kembangkan adalah kegiatan ekstrakurikulernya, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Mereka menarik minat siswa-siswa itu dengan betul-betul mengembangkan kegiatan ekstrakurikulernya. Bukan kegiatan ekstrakurikuler yang sama kita lihat bersama, misalnya futsal, misalnya ini tidak. Tapi mereka mengembangkan memang langsung seperti misalnya yang Ibu sampaikan tadi, mereka membuat kreativitas jamur tiram misalnya. Ya. Nah, jadi banyak anak-anak terlibat di dalam situ, misalnya kewirausahaannya, misalnya keagamaannya. Jadi itu yang di luar pembelajaran mereka. Itu yang menjadi potensi-potensi di setiap sekolah yang mereka munculkan. Nah, yang kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visi di sini menjelaskan bagaimana melalui visi ini digambarkan peserta didik menjadi subjek di dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan dan nilai-nilai yang dituju, yang menggambarkan nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila yang selalu kita jelaskan tadi. Nah, misinya menjawab bagaimana satuan pendidikan mencapai visi, yaitu dengan memegang nilai-nilai penting di dalam menjalankan misi. Dari visi dan misi ini tentunya ada tujuan akhir yang akan kita capai. Pada akhirnya berdampak pada peserta didik yang menggambarkan tahapan-tahapan penting di dalam keselarasan dengan misi yang berisi strategi satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikannya. Ya, menargetkan kompetensi atau karakteristik sekolah yang menjadi kekhasan lulusan satuan pendidikan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Seperti tadi sekolahnya Ibu Mujizat di Kabupaten Sigi yang menyatakan bahwa dia di kewirausahaan, mata pelajaran kewirausahaan, dia mengembangkan salah satu pengembangan untuk budidaya jamur tiram. Nah, ini menjadikan bahwa siswa yang luaran siswa tersebut itu memiliki keinginan untuk berwirausaha. Nah, itu bagian dari hal yang ditujukan. Terus yang kedua, untuk sekolah menengah kejuruan, visi dan misi disusun untuk lingkup satuan pendidikan. Sementara untuk tujuan disusun untuk lingkup program keahlian berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja. Misalnya SMK ada jurusan pariwisata, ada jurusan administrasi, ada jurusan komputer. Nah, itu bagian-bagian dari keahlian mereka. Jadi mereka luarannya itu menjadi tujuan yang disusun untuk lingkup program keahliannya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di sini saya menampilkan kerangka dasar kurikulum Merdeka. Bisa Bapak simak dengan baik. Yang pertama, di sini kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Ya, ini salah satu kerangka dasar kurikulum Merdeka yang tetap. Ya. Nah, tujuan pendidikan nasional, apa tujuan pendidikan nasional yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya menjadi standar kompetensi lulusan untuk PAUD STPPA. Apa yang menjadi standar kompetensi lulusan? Bagaimana dengan standar isi? Bagaimana dengan standar proses? Bagaimana dengan standar penilaiannya? Bagaimana dengan standar lainnya? Ya. Di mana di dalam proses standar isi dan standar proses, standar penilaian dan standar lainnya menjadi acuan di dalam standar kompetensi lulusan, ada kaitan terkait dengan struktur kurikulum. Bagaimana capaian pembelajarannya? Bagaimana prinsip pembelajaran dan asesmen yang dilakukan? Di dalam fleksibel dinamis, ya, satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Jadi di mana capaian CP ini yang sudah ditetapkan melalui kerangka dasar kurikulum
ini kita menyusun satu kurikulum operasional di satuan pendidikan yang memperhatikan visi dan misi satuan pendidikan tadi, terus konteks dan kebijakan lokal. Di sini ada kurikulum operasional satuan pendidikan, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, inilah yang menjadi fleksibel ataupun dinamis yang menyesuaikan terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, ini CP, capaian pembelajaran ini sudah menjadi ketetapan yang menjadi dasar di dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang dimaksud. Oke. Selanjutnya, di sini ada penjelasan kerangka dasar dan struktur kurikulum Merdeka dan kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana di sini ditetapkan oleh pemerintah pusat, fleksibel dan dinamis menjadi otonomi di satuan pendidikan. Nah, ini tadi kurikulum operasionalnya, kerangka dasarnya, struktur kurikulum Merdeka tersebut itu memang ditetapkan di pemerintah, tapi melalui kurikulum operasional satuan pendidikan ini yang kita kembangkan, yang kita sesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan kita. Ya, proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan secara umum, mudah-mudahan bisa nampak jelas di layar Bapak Ibu sekalian. Di sini tujuan pendidikan nasional yaitu pertama menghasilkan profil pelajar Pancasila, SNP, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Di sini yang merupakan tetap yang tidak bisa berubah, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang fleksibel, yang menjadi dinamis, yang bisa berubah-ubah dan berbeda di setiap sekolah. Bagaimana kita yang pertama menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, ya, untuk mengetahui apa kebutuhan sekolah yang dimaksud, apa kebutuhan dari lingkungan yang dimaksud. Dari hasil karakteristik satuan pendidikan, disinilah kita mulai merumuskan visi dan misi dan tujuan pendidikan. Jadi apa yang dijelaskan tadi, ada tadi Ibu Mujizat kalau tidak salah menjelaskan bahwa evaluasi ada program jangka panjang, ada program jangka menengah, ada program jangka pendek. Dari program-program ini yang kita rencanakan, itu ada untuk mengetahui apakah berhasil atau tidaknya, tentunya melalui evaluasi tadi. Ya. Poin ketiga, setelah kita merumuskan visi dan misi tujuan, maka kita menentukan pengorganisasian pembelajaran. Ya, setelah pengorganisasian pembelajaran ini terbentuk, yang keempat adalah kita menyusun rencana pembelajaran. Apa yang rencana pembelajaran ini yang kita susun seperti apa untuk bisa memenuhi visi dan misi dan tujuan pendidikan yang dimaksud. Setelah rencana pembelajaran ini sudah tersusun, maka kita merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Bagaimana rencana pembelajaran ini bisa tercapai? Maka kita harus melakukan pendampingan, kita harus melakukan evaluasi, dan pengembangan profesional, sehingga apa yang kita sudah rencanakan yang tertuang di karakteristik satuan di kurikulum operasional sekolah, mulai dari visi dan misi dan tujuan itu, maka disinilah titik pengevaluasiannya di poin kelima ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Ada SMK di sini Bapak Ibu sekalian? Ada SMK? Tidak ada ya? Ya, tidak ada, baik. Pak. Oke, kita pindah saja Bapak Ibu ya. Kita konsentrasi ke SMA saja, kita tinggalkan SMK. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi dan misi dan tujuan satuan pendidikan secara umum. Ya, jadi kita kembangkan lewat proses reversibel, bolak-balik antara analisis karakteristik lingkungan belajar satuan pendidikan, visi misi satuan pendidikan, serta tujuan dan strateginya.
Selanjutnya direncanakan dengan mengumpulkan berbagai data untuk informasi yang komprehensif. Ya, jadi data-data tadi yang dikumpulkan itu kita betul-betul mengambil data secara komprehensif sehingga memberikan gambaran yang betul terkait dengan kondisi lingkungan yang ada. Digunakan berbagai cara yang sesuai dengan kebutuhan berproses selama hasilnya selaras antar komponen. Jadi jangan kita mengambil suatu kesimpulan bahwa lingkungan kita seperti ini, tapi kita banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan. Apakah sesuai, apakah cocok kita masukkan di dalam visi, perumusan visi dan misi yang dimaksud. Ya. Proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi dan misi tujuan satuan pendidikan untuk sekolah menengah kejuruan. Kita tinggalkan ini. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan, kita tinggalkan. Prinsip analisis karakteristik satuan pendidikan. Bagaimana kita menganalisis, ya, bagaimana prinsipnya analisis karakteristik satuan pendidikan ini. Yang pertama, melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Betul, ya, kita sudah melakukannya dengan baik. Penjelasan, apalagi tadi penjelasan dari ibu bapak kepala sekolah bahwa di dalam penyusunan ini sudah melibatkan semuanya. Menggunakan data yang diperoleh dari situasi nyata kondisi satuan pendidikan. Nah, inilah yang tadi Bapak Ibu jelaskan, bagaimana melihat dari setiap sisi, ya, bagaimana melihat dari setiap sisi situasi yang terjadi di satuan pendidikan itu. Mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Nah, hal yang menurut saya yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, kita harus ada data-data yang kita perbaiki bersama, mulai dari data dari mungkin kepala sekolah sebelumnya, mungkin satuan pendidikan lainnya yang ada di lingkungan sekolah kita harus memiliki data-data dari situ, sehingga itu yang menjadi data referensi, yang menjadi referensi utama di dalam penyusunan itu. Bukan hanya melihat dari sisi lingkungan yang ada, tapi kita harus melihat apa-apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, itu bagian dari data-data yang dibutuhkan. Data dokumentasi kah, data arsip kah, data bagaimana pengorganisasian dari suatu lingkungan itu, lingkungan satuan pendidikan itu yang sebelum-sebelumnya, itu bisa menjadi referensi buat kita. Seperti tadi Bu Siti Rabia, ada sekolah lama, ada sekolah baru. Jadi data dari sekolah lama ini bisa kita menjadikan acuan untuk bisa mengembangkan sekolah baru ini. Ya, memilih informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi dan solusi. Jadi di dalam pengambilan keputusan yang pemangku keputusan tadi ini, itu tidak boleh melihat satu sisi saja informasi yang didapatkan, tapi harus berbagai macam informasi. Kalau misalnya dari informasi pertama menyatakan bahwa sekolah ini butuh internet yang kapasitas besar, informasi lainnya tidak usah berkapasitas besar. Yang penting internet di sini lancar. Nah, jadi ada beberapa sisi, apakah perlu ditambah mungkin MB-nya, apakah ditambah kualitas internetnya atau bagaimana? Banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan dulu untuk sebelum mengambil keputusan untuk pemangku keputusan. Ya, oke, selanjutnya pilihan cara pengumpulan informasi guna analisis karakteristik dan lingkungan belajar. Nah, ini tadi yang bagaimana cara kita mengkarakteristik dari suatu lingkungan belajar. Ya, yang pertama adalah kuesioner, wawancara, diskusi kelompok PGD, FGD, observasi, rapor pendidikan. Nah, banyak yang kita bisa gunakan untuk bisa melihat karakteristik dari suatu lingkungan. Ya. Selanjutnya, contoh proses analisis karakteristik satuan pendidikan yang menganalisis lingkungan belajar. Yang pertama, misalnya sumber daya alam, sosial, dan budaya.
bagaimana mendokumentasikan semua informasi sistem sumber daya dan fasilitas serta mitra yang ada. Ya, apakah sumber daya yang dari lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dalam proses belajar? Apakah ada sumber daya lainnya yang bisa mendukung? Ya, sementara misalnya di lingkungan kita ini terpencil, ya, apakah ada dukungan misalnya dari jarak antara perkotaan dengan lingkungan kita ini tidak terlalu jauh jaraknya. Bisa saja kita bisa menggunakan SDM-nya yang guru-gurunya untuk bisa kita gunakan sebagai SDM di dalam proses pembelajarannya misalnya. Sumber pendanaan, nah ini yang sangat kalau menurut saya sangat penting, ya, segala sesuatu yang akan dilakukan selalu berbicara mengenai pendanaan. Bagaimana proses pendanaan satuan pendidikan itu? Bagaimana penggunaan dana ini? Apakah sudah sesuai dengan yang sebenarnya yang harus dilakukan di pendanaan ini? Selanjutnya, sistem dan kebijakan daerah. Apa saja visi dan misi dan tujuan daerah? Nah, ini tadi yang dijelaskan Ibu Siti Rabia. Jadi kita tidak boleh melupakan dari visi dan misi dari lingkungan di pemerintah daerah kita. Apa saja kebijakan satuan pendidikan terkait indikator yang kita gunakan di dalam satuan pendidikan itu. Nah, kemitraan, siapa saja pihak-pihak yang dapat dilibatkan dan mendukung program satuan pendidikan. Ini menjadi catatan saya, Bapak Ibu sekalian, kemitraan. Jadi di sekolah saya, tempat mengajar saya kemarin itu, mulai dari pengecatan sarana dan prasarana itu, kebutuhan sarana dan prasarana itu banyak kami mendapatkan bantuan-bantuan dari pihak-pihak sponsorship kemitraan kita. Ya, seperti pengecatan misalnya lapangan basket, lapangan lapangan takraw. Jadi banyak menggunakan kemitraan, jadi tidak menggunakan dana sekolah. Tapi kita memasukkan mereka untuk keterlibatan di situ, kita melakukan hubungan kerjasama, kita membuat MOU dengan pihak-pihak terkait. Nah, jadi bisa membantu pendanaan sekolah kita. Ya, contoh proses analisis karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi dan tujuan satuan pendidikan. Lanjutan tadi, yang kemitraan, seperti apakah gambaran ideal tentang masa depan yang ingin diwujudkan oleh satuan pendidikan? Bagaimana satuan pendidikan dapat mencapai gambaran ideal tersebut? Ya, selanjutnya ada lagi review visi dan misi. Bagian yang mana yang perlu ditajamkan di dalam visi dan misi? Apakah perlu membuat visi dan misi baru yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik kita? Jadi di situ tadi bagaimana hasil dari analisis karakteristik ini. Ya, jadi kalau memang dari hasil analisis setelah kita menganalisis bahwa harus ada pembaharuan, ya kita harus merubah yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita dan zaman sekarang ini. Ya, apa-apa saja yang menjadi prioritasnya. Nah, begitupun dengan adanya review tujuan. Ya, apa yang menjadi prioritas bagi satuan pendidikan itu, apa yang mendasari tujuan ini, kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik. Ya, apa saja keterampilan yang perlu dikuasai peserta didik, apa karakteristik individu yang ingin dibangun, seperti apa nanti luaran dari lulusan kita. Ya, itulah semua yang menjadi proses analisis karakteristik yang menjadi konsentrasi kita di situ. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan itu harus selalu berpusat pada peserta didik. Ya, di visinya bagaimana gambaran masa depan realistis, jangan menggambarkan masa depan yang terlalu yang mencapainya pun susah, memikirkannya pun susah. Jadi kita harus realistis melihat, oh ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan untuk peserta didik kita. Misi tindakan, jadi misinya apa yang telah kita laksanakan di visi, yang kita gambarkan di visi, bagaimana tindakannya. Nah, tujuannya adalah hasil yang diinginkan pada peserta didik. Hasil yang diinginkan peserta didik seperti apa? Nah,
Ini salah satu contoh, Bapak Ibu sekalian, bagaimana membuat visi. Ya, di sini tipsnya, sesuaikan pertanyaan untuk peserta didik dengan tahapan perkembangan belajarnya. Tenaga pendidikan terkadang tidak melihat dirinya sebagai pendidik. Ya, berikan pengantar bahwa bekerja di satuan pendidikan adalah pendidik, apapun perannya. Ini salah satu, ini ada 3 tips untuk menyusun visi. Untuk wakil orang tua, perlu cermat memilih perwakilan agar perwakilan representatif, orang tua baru dan lama, orang tua yang kritis terhadap tujuan pendidikan untuk peserta didik, dan paham alasannya memilih satuan pendidikan tersebut. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan wawancara atau survei terhadap peserta didik, staf, guru, dan orang tua untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi. Yang kedua, dari jawaban mereka, buatlah keterkaitan atau benang merah. Jadi dari beberapa jawaban yang ada, kita menarik benang merah untuk menuju tujuan yang diinginkan. Letakkan jawaban-jawaban ketiga kelompok tersebut sehingga semuanya terlihat. Telisik persamaan dan perbedaannya. Di mana mengumpulkan sebanyak mungkin persamaannya, kumpulkan persamaan ini mempresentasikan harapan bersama warga satuan pendidikan, bahas perbedaan yang ditemukan, apa saja kemungkinan yang membuat perbedaan tersebut, apa kaitannya dengan persamaan yang ditemukan. Yang kedua, mengubah kesimpulan yang didapat menjadi kalimat visi. Jadi, kalimat visi ini jangan juga terlalu panjang, dan yang diinginkan adalah bagaimana kalimat visi ini mudah dipahami dan mudah dimengerti dan mencakup apa yang diinginkan dari hasil wawancara tersebut tadi. Ya, selanjutnya mengubah kesimpulan yang didapat menjadi kalimat visi, menentukan komponen utama visi yang diturunkan menjadi indikator-indikator pencapaian visi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan baik untuk peserta didik, staf, orang ataupun orang tua. Kita contohkan peserta didik, apa kebutuhan yang ingin dipenuhi di satuan pendidikan? Satuan pendidikan seperti apa yang kamu inginkan? Hal apa yang paling ingin didapat atau dipelajari atau dikuasai di satuan pendidikan? Apa yang paling penting bagi kamu di satuan pendidikan? Nah, tentunya mereka akan memberikan pertanyaan di situ. Apa ya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan di kuesioner itu. Staf atau guru, mengapa memilih profesi sebagai pendidik atau bekerja di satuan pendidikan? Apa harapan bagi pelajar yang ada di satuan pendidik ini? Jika mereka keluar atau sudah lulus, ingin mereka jadi individu seperti apa? Nah, selanjutnya, apa nilai-nilai yang Anda percaya, bagaimana menanamkan itu pada pelajar? Apa perubahan diri yang diharapkan terjadi? Nah, selanjutnya, untuk orang tua, mengapa memilih satuan pendidikan ini? Apa harapan terhadap satuan pendidikan? Pribadi peserta didik seperti apa yang diharapkan? Kalau bisa menentukan hal paling penting yang perlu dipelajari di satuan pendidikan, apakah itu? Nah, ketika nanti hasil jawaban dari kuesioner ini, maka itulah yang kita simpulkan menjadi satu sehingga memberikan gambaran untuk menjadi sebuah visi. Oke, lanjut. Bagaimana membuat misi? Nah, di dalam membuat misi ada beberapa tips yang dihadirkan di sini. Untuk membuat kalimat aksi yang jelas, guna kata kerja operasional yang bersifat umum, yang masih diterjemahkan menjadi pernyataan spesifik. Contohnya, menjadi satuan pendidikan yang menginspirasi perubahan, menginisiasi aksi-aksi nyata dalam rangka mendidik masyarakat mengenai cara hidup ramah lingkungan. Di sini, di dalam membuat misi dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi. Ya. Nah, setiap kelompok-kelompok diskusi ini dapat ditugaskan untuk membuat sebanyak mungkin kalimat aksi dari satu indikator pencapaian visi. Yang kedua, kelompok membuat kalimat-kalimat aksi yang sesuai dengan indikator pencapaian visi yang dimaksud. Yang ketiga, dalam rapat pleno, semua kalimat aksi yang telah dibuat direview bersama. Inilah tadi yang disampaikan Ibu Siti Rabia bahwa ada tim perumus yang merumuskan tadi apa yang di dalam proses penyusunan membuat
visi dan membuat misi. Ya. Cek kembali kalimat misi yang sudah dibuat dengan pernyataan pemantik berikut. Jadi ada beberapa pernyataan pemantik yang dimunculkan. Apakah misi yang sudah berupa kalimat tindakan? Apakah misi menjelaskan pencapaian indikator visi? Apakah visi sudah dinyatakan dengan jelas dan tidak multitafsir? Apakah misi menunjukkan keberpihakan pada peserta didik? Nah, itulah yang menjadi contoh untuk membuat misi. Nah, selanjutnya membuat tujuan satuan pendidikan atau program keahlian. Ya. Jadi tujuan dibuat untuk menerjemahkan kalimat tindakan dalam misi menjadi aksi-aksi spesifik dan terukur. Aksi-aksi inilah yang selanjutnya akan digunakan manajemen satuan pendidikan untuk menyusun program kerja yang akan direfleksikan dan dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Prinsip penting di dalam membuat tujuan ini, yang pertama harus spesifik. Ya, tujuan haruslah sederhana dan spesifik. Yang kedua, measurable, ya. Tujuan harus dapat diukur dan dapat memotivasi agar tercapai dibutuhkan kriteria pencapaian yang jelas. Achievable, ya. Tujuan harus dapat dicapai dan dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan. Relevan. Tujuan harus relevan dengan misi, masuk akal dan menempatkan pelajar sehingga mampu memperkuat kompetensinya. Time bound, ya. Tujuan harus memiliki alokasi waktu yang lebih fleksibel dengan lini masa yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selain prinsip ini, hal yang penting lainnya adalah evaluatif, ya. Tujuan perlu dievaluasi untuk memastikan pencapaian secara berkala, di mana menyediakan waktu untuk mendiskusikan bersama warga satuan pendidikan. Review it, ya. Tujuan juga perlu ditinjau secara berkelanjutan, ya. Harus ditinjau, harus direfleksikan bersama, dan didiskusikan modifikasi yang perlu dilakukan. Disitulah nanti didiskusikan apakah dari hasil evaluasi ini didiskusikan bersama, apakah sudah sesuai atau tidak, apakah perlu dirubah atau tidak. Nah, selanjutnya, membuat tujuan satuan pendidikan atau program keahlian. Jadi ini tadi sebagai satu gambaran, saya lompati. Tips merumuskan tujuan yang berpusat pada peserta didik. Ini penting menurut saya, Bapak Ibu sekalian, di mana ada beberapa tips yang harus dilakukan untuk merumuskan tujuan. Yang pertama, fokus untuk memahami dan membantu peserta didik mengenal diri dan cara belajar mereka. Yang kedua, memungkinkan peserta didik melihat kemajuan mereka, merefleksikan cara dan kekuatan belajar mereka, dan menetapkan tujuan individu. Yang kedua, berefleksi dan meninjau kembali berdasarkan profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan berubah dan bertumbuh sepanjang tahun. Memberikan ruang bagi peserta didik untuk merekam refleksi diri secara teratur. Nah, inilah tips yang bisa digunakan untuk bisa merumuskan satu tujuan. Prinsip dalam merumuskan tujuan yang berpusat pada peserta didik, yaitu bagaimana menambahkan kompetensi peserta didik sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Ya, dengan catatan tidak bertentangan dengan profil pelajar Pancasila. Mengevaluasi secara kritis lingkungan belajar di satuan pendidikan tersebut. Kembali berfokus pada tujuan satuan pendidikan atau program keahlian atau SMK secara kreatif. Menjadi profil pelajar Pancasila sebagai prinsip utama tiap program pembelajaran untuk membantu peserta didik berkembang sesuai dengan keragaman potensi. Ya, jadi selalu memang berpatokan pada profil pelajar Pancasila ya sebagai alat refleksi, melakukan refleksi berkala untuk mengetahui keberhasilan dalam pembelajar gunaan memenuhi profil pelajar Pancasila yang dideskripsikan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana menyelaraskan visi dan misi dan tujuan pendidikan satuan pendidikan, di mana kita melihat di sini ada tipsnya saat melakukan analisis lingkungan belajar.
pastikan visi dan misi dan tujuan tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pusat. Ya. Tujuan pendidikan nasional, pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Di sini Bapak Ibu sekalian melihat profil pelajar Pancasila, ya, seperti visinya. Apakah visi menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan itu? Apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai satuan pendidikan itu? Apakah visi sudah berpusat pada peserta didik? Bagaimana dengan misinya? Apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan atau mencapai visi? Aksi-aksi yang dilakukan ini sesuai dengan visi yang sudah tersusun. Apakah semua warga satuan pendidikan memahami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi? Nah, tujuan. Apakah tujuan sudah secara jelas menyatakan hasil aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi? Apakah cara atau strategi untuk mencapai misi realistis untuk dijalankan? Strategi pengorganisasian pembelajaran, bagaimana satuan pendidikan mengorganisasi pembelajaran untuk mencapai tujuan? Ya, jadi di sini kita mencari strategi-strategi, ya. Nah, apa saja faktor yang mendukung strategi tersebut? Bagaimana mengoptimalkannya untuk bisa menghasilkan satu tujuan yang diinginkan. Ya, contoh kurikulum operasional perjenjang pendidikan ada pada folder bahan bacaan LMS. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah membaca banyak terkait dengan LMS yang Bapak sudah miliki bersama. Ya, ini kita lihat, ini kita pindah saja, kita cari yang SMA. SMP, kita cari yang SMA seperti apa. SMA LB model 13. Ini Bapak Ibu sekalian, nampak jelas di layar Bapak Ibu sekalian. Di sini ada karakteristik satuan pendidikan, contoh kurikulumnya. Bapak sudah mungkin mempelajarinya. Di sini kita melihat visi dan misinya. Bagaimana visinya? Terwujud pelajar Pancasila yang memiliki karakter pembelajaran sepanjang hayat, terampil dan kreatif, menghargai keberagaman, serta tangguh dan mandiri berdasarkan iman dan takwa untuk mewujudkan visi tersebut. Satuan pendidikan telah menentukan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam misi. Nah, apa yang menjadi, coba Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu perhatikan visinya, di mana kalimatnya sangat simpel dan memberikan makna yang sangat besar. Nah, di mana untuk mewujudkan itu, di sini sudah ada digambarkan misinya. Ya, mengembangkan nilai religius dan budi pekerti sehingga membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Ya. Jadi menghargai keberagaman serta tangguh, ini mandiri berdasarkan iman dan takwa. Jadi kita menjawabnya di misi tersebut. Nah, ini tujuan satuan pendidikan, tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Nah, apa yang tadi dijelaskan Ibu Mujizat, ini bisa kita lihat di sini. Ada tujuan jangka panjangnya, ada tujuan jangka pendeknya, ada tujuan jangka menengahnya. Nah, ini contoh kurikulum untuk SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini untuk SMK. Contohnya, kita tinggalkan saja untuk SMK. Ini SMK. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang kolaborasi. Ya, di ruang kolaborasi ini, Bapak Ibu, kita sudah membuat kelompok. Bapak Ibu sekalian masih ingat ya kelompoknya? Halo, Bapak Ibu. Ya, masih. Ya, Pak. Jadi, kita punya waktu
untuk berdiskusi di kelompok Bapak Ibu sekalian, di mana di diskusi nantinya Ibu Bapak sekalian menyelesaikan ya tugas-tugas yang sudah diberikan dan lembar kerjanya itu sudah ada di LMS.